Ada sebuah kisah yang menyayat hati yang terjadi di Jepang. Seorang pria yang telah dewasa dengan tega mengeksekusi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia. Hal ini terjadi setelah dirinya diganggu saat sedang fokus menonton kartun anime favoritnya. Mengapa hal sepele tersebut bisa membutakan hati nurani pria ini? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Di sebuah distrik Nishi, tepatnya di daerah Fukuoka, Jepang, ada sepasang suami istri yang telah lanjut usia yang bernama Hirokazu Matsumoto yang sudah berusia 88 tahun dan istrinya yang bernama Maki Matsumoto yang sudah berusia 87 tahun. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah 2 lantai yang terletak di distrik Nishi. Dan di sepanjang hidupnya, Hirokazu bekerja di bidang bangunan sementara Maki membuka usaha toko minuman keras di lantai 1 rumah mereka. Hirokazu dan Maki juga memiliki 2 orang anak laki-laki yang sudah lanjut usia. Putra pertamanya tidak diketahui identitasnya, sedangkan putra keduanya bernama Junji Matsumoto. Saat kisah ini terjadi, usia Junji telah menginjak 59 tahun. Dari sejak kecil sampai ia dewasa, Junji telah dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan tertutup. Bahkan, waktunya selalu dihabiskan untuk di rumah saja. Ia akan keluar rumah jika memang itu sangat diperlukan. Saat masih bersekolah, Junji selalu diam menutup diri dengan alasan ia tidak enak badan jika ditanya oleh orang lain. Gurunya juga pernah bertanya kepada Junji tentang apa cita-citanya di depan kelas mereka, tetapi Junji malah tidak menjawabnya. Namun, ketika guru tersebut bertanya lagi saat dirinya sedang sendiri, Junji langsung menjawab kalau ia ingin menjadi seorang ilmuwan. Dan ternyata, Junji memang dikenal sangat pintar dalam menguasai pelajaran sains dan juga matematika. Bahkan setelah dirinya lulus dari sekolah, Junji dengan mudahnya langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perkantoran. Tetapi sangat disayangkan, Junji tidak bertahan lama di pekerjaannya tersebut karena dirinya sulit bersosialisasi dan bekerja sama dengan rekan kerjanya. Akhirnya, ia memutuskan berhenti dan memilih untuk bergabung bersama kakak pertamanya yang bekerja membantu ibunya dalam membuka toko minuman keras di rumah mereka. Selama 40 tahun sejak berhenti dari pekerjaannya, Junji tidak pernah lagi mencari pekerjaan ataupun melanjutkan pendidikannya. Junji menghabiskan waktu dengan membantu kakaknya yang telah mengambil alih seluruh pengelolaan toko miras milik ibu mereka setelah kedua orang tuanya memutuskan untuk pensiun bekerja saat itu. Singkat cerita, setelah beberapa lama, ternyata kehidupan kakak dari Junji tidak berjalan dengan baik. Pria itu banyak mengalami beberapa kendala hidup yang akhirnya membuat kesehatan mentalnya bermasalah cukup parah. Hal ini sampai harus membuat dirinya dirawat di rumah sakit selama beberapa tahun. Dan ketika dirinya mulai membaik, ia malah memilih untuk berpindah kota dari keluarganya dan memutuskan untuk memulai kehidupan barunya di sana. Sehingga di keluarga itu hanya tersisa Junji dan kedua orang tuanya. Setelah anak pertamanya pergi, toko miras tersebut sempat dialihkan kepada Junji, anak keduanya. Tetapi ternyata toko itu tak mampu lagi bersaing dengan toko pesaing lainnya. Sehingga mereka pun memutuskan untuk menutup toko miras tersebut. Dan akhirnya, Hirokazu dan Maki yang sudah berusia 80 tahunan, serta anak mereka yaitu Junji sudah berusia 59 tahun, harus terjebak di rumah tersebut tanpa melakukan pekerjaan apapun. Mereka bertahan hidup hanya menggunakan uang pensiun milik Hirokazu dan juga Maki. Hingga pada suatu hari, ibu Junji yaitu Maki tiba-tiba terkena serangan jantung dan harus menjalani sisa hidupnya dengan menggunakan kursi roda. Saat itu, Hirokazu sebagai suami harus mengambil alih pekerjaan rumah tangga dan juga membantu merawat istrinya. Kemudian, pada bulan Juni 2021, Hirokazu juga mendapatkan sebuah musibah. Saat itu ia mengalami sebuah kecelakaan ketika sedang bersepeda ke suatu tempat. Sehingga hal itu membuat kepalanya cedera parah dan harus berakhir menggunakan kursi roda seperti istrinya. Sejak saat itulah, Junji sebagai anak mau tak mau harus bertanggung jawab untuk merawat kedua orang tuanya yang telah sakit-sakitan. Setiap harinya ia membantu mereka untuk tidur, mandi, dan juga makan. Junji yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan tanggung jawab sebanyak itu, ternyata membuat dirinya menjadi stres perlahan-lahan. Akhirnya, untuk mengatasi frustasi dan kebosanannya di kehidupan sehari-harinya, Junji mencoba untuk menghabisi waktunya dengan menonton anime atau kartun animasi Jepang di TV rumah mereka. Bahkan, ia juga membeli beberapa buku komik atau manga dengan menggunakan uang pensiun milik orang tuanya.
Pada tahun 2021, pandemi COVID-19 meledak di Jepang. Kasus warga yang terkena virus sering terjadi setiap harinya, sehingga menyebabkan lockdown ke seluruh daerah yang membuat orang-orang menjadi sangat stres saat itu. Hal ini juga dialami oleh Junji. Keadaan ini terus memaksanya untuk berada di rumah dan tidak bisa berpergian untuk sementara waktu. Dan akhirnya, Junji semakin menjadi frustasi dan emosional saat itu. Singkat cerita, di tanggal 20 Juni 2021, tepatnya pada pagi hari, Junji menemani ibunya untuk pergi membeli sesuatu di pasar. Di sana, ibu Junji bertemu dengan beberapa kerabatnya dan sempat mengobrol dengan mereka. Namun, tak ada yang menyangka, pertemuan dan obrolan itu akan menjadi pertemuan terakhir kalinya bagi Maki dan kerabat-kerabatnya. Di mana masih di hari yang sama, tepatnya di malam hari, frustasi Junji mencapai puncak dan ia sedang tak bisa mengontrol amarahnya. Saat itu, Junji seperti biasa duduk di ruang TV dan menonton anime Jepang favoritnya. Lalu, ayahnya yaitu Hirokazu tiba-tiba mendatangi dan meminta Junji untuk membantunya pergi ke kamar mandi. Di samping itu, Junji yang menonton anime ternyata sedang menyaksikan bagian-bagian seru dari serial kartun tersebut. Dan ia pun memilih untuk mengabaikan permintaan pertolongan dari ayahnya itu. Hirokazu yang telah menderita gangguan ingatan sejak kepalanya cedera, hal ini tentu membuatnya akan mengulang kata-kata dan juga frasa yang sama secara terus-menerus. Lalu, setelah Hirokazu memanggilnya berkali-kali, sementara dirinya sedang fokus menonton anime, tiba-tiba Junji tersentak. Junji bangun dari duduknya dan mengambil kabel dari sebuah kettle listrik. Lalu, Junji berjalan menuju Hirokazu yang sedang duduk di kursi roda. Dan seketika, Junji langsung mencekik Hirokazu dengan emosi yang tak terkontrol. Beberapa saat cekikan tersebut semakin kencang dan membuat Hirokazu menjadi kejang. Sehingga ketika dirinya tak kuat lagi menahan sakitnya, Hirokazu pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian setelah menyadari ayahnya tak bergerak lagi, Junji menongak ke samping dan melihat ibunya yaitu Maki sedang menyaksikan perbuatan kejinya itu. Ketika itu, Junji berpikir kalau dirinya harus menyingkirkan Maki juga, agar tidak ada saksi yang akan melaporkan aksinya tersebut. Kemudian tanpa berlama lagi, Junji langsung menuju ke arah Maki dan seketika melakban mulutnya agar ia tidak berteriak. Lalu, Junji mengambil kembali kabel kettle listrik dan langsung mengeksekusi Maki dengan cara mencekiknya secara keji. Seketika, Maki pun meninggal dunia. Setelah beberapa saat, Junji kemudian merenungkan perbuatan yang baru saja ia lakukan. Pengeksekusian tersebut tidak direncanakan sama sekali sehingga Junji tak memiliki ide apa yang harus dia lakukan setelahnya. Junji saat itu menyadari bahwa dirinya perlu melakukan sesuatu terhadap jasad orang tuanya itu. Dengan keadaan panik dan bingung, akhirnya Junji memutuskan untuk memasukkan jasad-jasad tersebut ke dalam kulkas yang besar dengan cara ditumpuk. Lalu ia kemudian melakban pintu kulkas tersebut. Setelah melakukan semuanya, Junji langsung pergi ke kamarnya untuk tidur. Keesokan harinya, Junji bangun dari tidurnya dan ia menyadari bahwa ia harus menyelesaikan beberapa hal untuk menghilangkan kecurigaan nantinya. Saat itu, Junji menelepon pusat rehabilitas tempat ibunya membuat janji temu di hari itu. Ketika itu, Junji memberitahu mereka bahwa ibunya membatalkan janji temu tersebut dengan alasan kondisi kesehatan ibunya memburuk dan harus masuk ke rumah sakit. Lalu pada tanggal 23 Juni 2021, 2 hari setelah kejadian, Junji menghubungi kantor kesejahteraan atau welfare office yang memberikan layanan rehabilitas secara langsung ke rumah pasien. Junji saat itu meminta mereka untuk mengubah jadwal kedatangan dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Lalu, setelah semuanya aman, Junji kemudian pergi ke ATM dan menarik semua sisa uang tabungan milik orang tuanya. Ketika di sana, ia sempat bertemu dengan teman kelasnya dulu. Temannya itu melambai dan menyapa Junji, tetapi Junji hanya meliriknya lalu memilih pergi mengabaikannya. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2021, Junji berniat untuk kabur dan pergi ke stasiun kereta yang bernama Hakata Stasiun. Saat itu, tanpa tujuan yang pasti, Junji pergi ke daerah utara. Pertama-tama, ia pergi menuju ke Shizuoka, kemudian dilanjutkan ke Yamagata, lalu sampai ke daerah Akita. Ia menghabiskan waktu lebih dari 1 hari perjalanan kereta api. Di sana, Junji hanya duduk sambil merenungkan bagaimana langkah kehidupannya nanti.
Di sisi lain, setelah beberapa hari sejak Hirokazu dan Maki meninggal, salah satu kerabat mereka merasa tidak pernah lagi melihat Maki pergi ke pasar. Dan ketika mereka melewati rumah Maki, rumah tersebut juga terlihat sangat sepi. Kemudian, ketika kerabatnya itu tiba di rumahnya sendiri, ia mencoba untuk menghubungi telepon rumah milik Hirokazu dan juga Maki. Namun, ketika terus menghubungi keluarga itu, telepon tersebut tidak pernah ada yang mengangkatnya. Kemudian, kerabat itu mulai merasa curiga. Ia pun akhirnya meminta pihak kepolisian untuk mengecek keadaan rumah milik Hirokazu dan Maki tersebut. Saat polisi sampai di sana, mereka sempat memanggil dan membunyikan bel. Namun, karena tidak mendapatkan respon, polisi pun langsung menerobos masuk rumah itu. Ketika berhasil masuk, suasana rumah terlihat sangat sepi dan berantakan. Lalu salah seorang petugas melihat sebuah kulkas yang ditutupi lakban yang sangat mencurigakan. Seketika, petugas itu pun langsung membuka kulkas tersebut. Dan sontak, ia sangat merasa kaget melihat isi di dalamnya, di mana terlihat jasad Hirokazu dan juga Maki yang sudah membusuk dalam keadaan ditumpuk. Kemudian, pihak kepolisian pun langsung membawa kedua jasad itu ke rumah sakit untuk diotopsi. Selain itu, pihak kepolisian juga mengumpulkan beberapa barang bukti dan mewawancarai beberapa tetangga. Salah seorang tetangga mengatakan kepada polisi bahwa korban memiliki seorang anak laki-laki yang biasanya merawat orang tuanya itu. Tetapi sudah beberapa hari pria itu tidak pernah terlihat lagi. Sehingga akhirnya pihak polisi pun mulai melakukan pencarian terhadap Junji. Awalnya polisi tidak memiliki bukti bahwa Junji yang mengeksekusi orang tuanya. Tetapi polisi menuntutnya atas tuduhan meninggalkan mayat di rumahnya. Di sisi lain, Junji telah berhenti dari perjalanan panjangnya. Saat itu ia menetap di sebuah hotel yang berada di daerah Kyoto. Junji masih belum mempunyai rencana yang harus ia lakukan selanjutnya. Dan ia juga belum mengetahui bahwa aksinya tersebut telah ketahuan dan dirinya sedang dalam pencarian polisi. Lalu, akibat sering berpindah-pindah hotel dan menggunakan fasilitas umum, polisi pun berhasil melacak keberadaan Junji. Pada tanggal 4 Juli 2021, akhirnya pihak kepolisian pun menangkap Junji di sebuah hotel. Tanpa perlawanan, ia digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saat diinterogasi, Junji langsung mengakui semua perbuatannya. Ia menjelaskan alasan dirinya melakukan hal keji tersebut. Alasannya karena ia lelah dengan orang tuanya itu yang terus-menerus mengganggunya saat dirinya sedang asik menonton kartun anime. Padahal saat itu sedang ada momen penting di adegan anime tersebut. Lalu setelah mendapatkan keterangan yang cukup, pihak kepolisian pun segera mempersiapkan pengacara untuk mengadili Junji. Namun sebelum diadili, pihak polisi terlebih dahulu melakukan tes kesehatan mental terhadap Junji. Tidak diketahui bagaimana hasil dari tes tersebut, tetapi yang jelas Junji akhirnya diadili di pengadilan Jepang. Junji menjelaskan semua perbuatan dan alasannya kepada hakim. Selain itu, hakim juga bertanya beberapa pertanyaan seperti apa pekerjaan dari Junji, apakah ia memiliki teman atau pacar, dan apakah Junji pernah membuka sebuah obrolan dengan orang tuanya. Saat itu, seisi ruangan pengadilan kaget mendengar jawaban dari Junji. Junji berkata jika dirinya seorang pengangguran. Ia tidak pernah memiliki teman sejak 35 tahun yang lalu, dan ia juga tidak pernah lagi membuka obrolan yang dekat dengan kedua orang tuanya. Alasannya, orang tuanya pernah memarahinya dengan sangat parah karena dirinya saat itu memutuskan untuk berhenti berkuliah. Hal itu membuat rasa dendam timbul di hati Junji. Rasa dendam tersebut disimpan oleh Junji selama bertahun-tahun dan akhirnya meledak di hari pengeksekusian kedua orang tuanya. Dan akhirnya, hakim di pengadilan pun menyimpulkan bahwa Junji memiliki gangguan sosial dan kesehatan mental yang buruk. Tetapi dirinya saat itu masih bisa berpikir untuk mengontrol tindakannya tersebut. Sehingga Junji pun dijatuhi hukuman selama 30 tahun penjara atas dasar pengeksekusian dan penyembunyian jasad korban. Sementara itu, jenazah Hirokazu dan Maki dibawa ke pemakaman untuk dikuburkan secara layak. Saat itu, banyak kerabat dan juga saudara-saudara mereka yang hadir. Hirokazu dan Maki dikenal dengan sosoknya yang baik dan ramah kepada orang lain. Begitulah kisah tragis dari Hirokazu dan Maki. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua.